Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, tidak ada satupun manusia yang benar-benar terbebas dari rasa sakit hati. Ada kalanya kita tersakiti oleh ucapan orang lain, oleh sikap keluarga sendiri, oleh teman dekat yang kita percaya, atau bahkan oleh tetangga yang setiap hari kita jumpai. Luka itu tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa sangat dalam di hati. Kadang kita tersenyum di luar, namun menangis dalam diam saat malam tiba. Rasa sakit hati adalah ujian yang sangat halus. Ia tidak berdarah, namun perihnya bisa bertahan lama. Jika tidak disikapi dengan cara yang benar, luka ini bisa berubah menjadi dendam. Dan dendam, tanpa kita sadari, perlahan merusak ketenangan jiwa, menggelapkan pikiran, dan menjauhkan hati dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang akhirnya lelah bukan karena masalahnya besar, tetapi karena menyimpan luka yang tidak pernah disembuhkan. Islam tidak mengajarkan kita untuk memendam dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan bagaimana menghadapi perlakuan menyakitkan dengan kesabaran, kelapangan dada, dan keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang menyakiti, namun kita diajarkan untuk memilih sikap yang menyelamatkan hati dan akhirat kita. Video ini dibuat untuk menemani Anda yang sedang berjuang menenangkan hati, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyuruh Anda pura-pura kuat, tetapi untuk mengajak kita bersama-sama belajar menyikapi rasa sakit dengan cara yang lebih bijak dan diridhoi Allah. Karena ketenangan bukan datang dari membalas, melainkan dari hati yang berserah. Insya Allah, melalui 7 tindakan yang akan kita bahas, Anda akan menemukan jalan agar luka tidak berubah menjadi dosa, agar sakit hati tidak berujung dendam, dan agar cobaan ini justru menjadi jalan naiknya derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang 7 tindakan yang harus dilakukan saat hati terasa tersakiti, saya mengajak Anda untuk sejenak mendukung dakwah ini. Jika video ini terasa dekat dengan kondisi hati Anda, silahkan tekan tombol like agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten penyejuk hati lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, Anda sedang berjuang menghadapi luka seperti apa. Insya Allah, kita saling menguatkan dalam doa dan kebaikan. Tindakan pertama, akui luka di hati dan jujurlah pada diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, langkah pertama yang harus dilakukan ketika merasa tersakiti adalah mengakui bahwa hati kita memang sedang terluka. Jangan menyangkal, jangan berpura-pura kuat, dan jangan membohongi diri sendiri dengan berkata, "Aku tidak apa-apa," padahal hati terasa sesak. Mengakui luka bukan tanda kelemahan, justru itulah awal dari kekuatan yang benar. Banyak orang memilih memendam perasaan. Mereka menutup rapat rasa sakit dengan senyum palsu, sibuk mengalahkan keadaan, atau sibuk menguatkan ego. Padahal, luka yang tidak diakui akan tumbuh diam-diam. Ia berubah menjadi emosi negatif, mudah marah, mudah curiga, dan akhirnya memicu dendam. Dari sinilah hati mulai gelap tanpa kita sadari. Islam mengajarkan kejujuran, termasuk jujur pada perasaan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Maka tidak ada gunanya berpura-pura di hadapannya. Saat Anda merasa tersakiti oleh keluarga, teman dekat, atau tetangga, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku sedang sakit, aku sedang terluka."
Pengakuan ini adalah doa yang paling jujur. Mengakui luka juga berarti berhenti menyalahkan diri secara berlebihan. Tidak semua rasa sakit adalah karena kita lemah atau kurang iman. Kadang kita tersakiti karena kita manusia yang punya perasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih, pernah menangis, dan pernah merasa disakiti. Namun beliau tidak membiarkan luka itu berubah menjadi kebencian. Saat kita berani mengakui luka, kita sedang membuka pintu penyembuhan. Hati yang jujur lebih mudah dibersihkan daripada hati yang keras dan penuh penyangkalan. Ibarat luka di tubuh, jika kita tidak mau mengakuinya, luka itu tidak akan pernah diobati. Tapi ketika kita sadar dan mengaku, barulah kita bisa membersihkannya dengan benar. Akui juga bahwa perasaan marah, kecewa, atau sedih itu ada. Namun ingat, mengakui bukan berarti membenarkan dendam. Kita boleh merasa sakit, tetapi tidak boleh membiarkan rasa itu menguasai akal dan iman. Disinilah niat kita diluruskan. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku sakit, tapi aku tidak ingin terjatuh dalam dosa." Langkah ini mungkin terasa sederhana, tetapi sangat berat bagi sebagian orang. Ego seringkali menolak mengakui luka karena takut dianggap kalah. Padahal dalam pandangan Allah, orang yang mau jujur pada hatinya justru sedang menempuh jalan menuju ridhonya. Allah mencintai hamba yang datang dengan hati yang hancur, bukan hati yang sombong. Maka hari ini, jika Anda sedang tersakiti, berhentilah sejenak. Tarik napas, tenangkan hati, dan akui luka itu di hadapan Allah. Jangan bandingkan rasa sakit Anda dengan orang lain. Setiap hati punya ujiannya sendiri. Dan ketahuilah, pengakuan yang jujur adalah langkah pertama agar Allah sendiri yang turun tangan menyembuhkan hati Anda. Insya Allah, setelah langkah pertama ini dilakukan dengan benar, kita akan lebih siap melangkah ke tindakan berikutnya tanpa membawa beban dendam di dalam hati. Tindakan kedua, tenangkan hati dengan mendekat kepada Allah, bukan melampiaskan emosi. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita jujur mengakui bahwa hati sedang terluka, tindakan kedua yang sangat penting adalah menenangkan hati dengan mendekat kepada Allah, bukan dengan melampiaskan emosi kepada manusia. Banyak orang ketika tersakiti justru mencari pelampiasan yang salah, mengeluh kesana kemari, membicarakan keburukan orang lain, meluapkan amarah di media sosial, atau bahkan membalas dengan sikap yang lebih menyakitkan. Tanpa sadar, luka di hati justru bertambah, bukan berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa hati hanya akan tenang dengan mengingat Allah, bukan dengan membalas kata-kata kasar, bukan dengan menyimpan dendam, dan bukan dengan membuktikan bahwa kita paling benar. Saat emosi sedang tinggi, jarak kita dengan Allah seringkali terasa jauh, padahal justru di saat itulah kita paling membutuhkannya. Tenangkan hati dengan cara yang sederhana namun dalam. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Ambil wudhu, karena air wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Lalu sholatlah, meskipun hanya 2 rakaat. Jangan menunggu hati benar-benar ikhlas, cukup datang apa adanya. Katakan kepada Allah semua yang Anda rasakan, tanpa kata-kata indah, tanpa naskah yang sempurna. Kejujuran lebih dicintai Allah daripada kalimat yang terdengar indah namun kosong. Perbanyak istighfar saat hati terasa panas. Istighfar bukan hanya untuk dosa besar, tetapi juga untuk membersihkan hati dari emosi yang bisa menyeret kita pada dosa. Ucapkan, Astaghfirullahaladzim, berulang-ulang, hingga napas terasa lebih ringan. Dengan istighfar, kita sedang mengakui bahwa kita manusia lemah yang butuh pertolongan Allah. Mendekat kepada Allah juga berarti menahan diri dari reaksi yang terburu-buru. Tidak semua perasaan harus langsung diungkapkan, dan tidak semua kebenaran harus disampaikan saat emosi masih menguasai. Diam sejenak karena Allah seringkali lebih mulia daripada berbicara dalam keadaan marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada orang yang menang dalam perkelahian, tetapi pada orang yang mampu menahan amarahnya. Saat Anda memilih untuk mendekat kepada Allah, Anda sedang memindahkan beban dari pundak sendiri ke tangan yang maha kuasa.
Anda tidak lagi sendirian menghadapi luka itu. Allah Maha mendengar setiap keluhan, bahkan yang tidak mampu terucap oleh lisan. Dan ketika Allah sudah dilibatkan, hati perlahan akan ditenangkan dengan caranya yang seringkali tidak kita duga. Ingatlah, melampiaskan emosi mungkin terasa lega sesaat, tetapi meninggalkan penyesalan yang panjang. Sementara mendekat kepada Allah mungkin terasa berat di awal, namun menghadirkan ketenangan yang dalam dan berkah yang panjang. Jangan biarkan orang yang menyakiti Anda juga merampas ketenangan iman Anda. Maka, ketika hati terasa sakit, jadikan Allah tempat pertama untuk bersandar, bukan pilihan terakhir. Karena hanya dengan mendekat kepadanya, luka tidak berubah menjadi dendam, dan ujian tidak berubah menjadi dosa. Insya Allah, dengan hati yang mulai tenang, kita akan lebih siap melangkah ke tindakan berikutnya dengan jiwa yang lebih kuat dan bersih. Tindakan ketiga, jaga lisan dan sikap agar luka tidak berubah menjadi dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat hati terluka, ujian terbesar berikutnya adalah menjaga lisan dan sikap. Banyak orang gagal pada tahap ini. Luka yang awalnya hanya perasaan berubah menjadi dosa karena ucapan dan tindakan yang tidak terkontrol. Padahal, orang yang menyakiti kita mungkin hanya melukai sekali. Namun, lisan dan sikap kitalah yang bisa melukai berkali-kali, bahkan melukai diri sendiri. Ketika hati sedang sakit, dorongan untuk membicarakan keburukan orang lain terasa sangat kuat. Ingin menceritakan kepada siapapun agar merasa lega, ingin mencari pembenaran, atau ingin mendapat simpati. Namun hati-hati, karena tidak semua cerita adalah kebaikan. Gibah seringkali dibungkus dengan alasan curhat atau sekadar cerita. Padahal setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjaga kehormatan lisan seorang mukmin. Menjaga lisan di saat terluka memang berat, tetapi justru disitulah nilai keimanan diuji. Menahan ucapan kasar, sindiran, dan doa keburukan adalah bentuk jihad yang tidak terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa keselamatan seorang hamba sangat bergantung pada lisannya. Menjaga sikap juga berarti tidak membalas perlakuan buruk dengan keburukan yang sama. Mungkin hati berkata, aku hanya membalas apa yang mereka lakukan. Namun dalam pandangan Allah, membalas dengan keburukan tetaplah keburukan. Kita boleh membela diri dengan cara yang benar, tetapi tidak boleh melampaui batas hingga melukai iman sendiri. Saat emosi memuncak, memilih diam seringkali lebih menyelamatkan. Diam bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang bagi akal dan iman untuk mengambil alih. Diam karena Allah adalah ibadah yang sering diremehkan, padahal pahalanya besar. Banyak penyesalan lahir bukan karena perbuatan, tetapi karena ucapan yang terlanjur keluar. Menjaga lisan juga mencakup apa yang kita tulis. Di era media sosial, satu kalimat bisa menyebar kemana-mana, dan menjadi dosa jariah jika berisi keburukan. Hati yang terluka mudah tergoda untuk menumpahkan perasaan di status atau komentar. Padahal, apa yang kita tulis bisa kembali kepada kita dalam bentuk penyesalan yang panjang. Ingatlah, menjaga lisan dan sikap bukan untuk melindungi orang yang menyakiti kita, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Kita menjaga agar luka tidak berubah menjadi dosa, dan agar ujian ini tidak menghapus pahala-pahala yang telah susah payah kita kumpulkan. Allah Maha mengetahui apa yang kita tahan demi ridhonya, dan tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia di sisinya. Ketika Anda berhasil menahan ucapan dan sikap di saat hati terluka, sejatinya Anda sedang naik derajat. Allah mencatat setiap amarah yang ditahan, setiap kata yang tidak jadi diucapkan, dan setiap keburukan yang tidak jadi dibalas. Dan kelak, semua itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk ketenangan dan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Insya Allah, dengan lisan dan sikap yang terjaga, hati akan semakin bersih dan siap melangkah ke tindakan berikutnya dengan jiwa yang lebih dewasa dan kuat. Tindakan keempat, serahkan urusan dan keadilan kepada Allah. Jangan memikulnya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu sumber kelelahan terbesar ketika hati terluka adalah keinginan untuk menuntut keadilan dengan cara kita sendiri. Kita ingin dimengerti, ingin dibela, ingin orang yang menyakiti kita merasakan sakit yang sama.
Keinginan ini terasa manusiawi, namun jika terus dipelihara, ia akan berubah menjadi beban berat di hati. Karena pada hakikatnya, tidak semua keadilan mampu kita tegakkan sendiri. Tindakan keempat yang harus dilakukan adalah menyerahkan urusan dan keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sebaik-baik hakim yang maha melihat setiap detail perbuatan, bahkan yang tersembunyi dari mata manusia. Tidak ada satupun perlakuan zolim yang luput dari pengawasannya, dan tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa dicatat. Seringkali kita tersiksa bukan karena perbuatan orang lain, tetapi karena pikiran kita sendiri yang terus memutar ulang kejadian. Kita bertanya, mengapa aku diperlakukan seperti ini? Atau, kapan dia akan sadar? Pertanyaan-pertanyaan ini menguras energi dan ketenangan. Padahal ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, hati mulai belajar untuk melepaskan. Menyerahkan urusan kepada Allah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Jika memang ada jalan yang benar untuk menyampaikan keberatan atau membela diri secara baik, Islam membolehkannya. Namun, yang dilepaskan adalah rasa ingin membalas, rasa ingin menang sendiri, dan obsesi untuk melihat orang lain jatuh. Kita memilih berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak sanggup memikul ini sendirian. Aku titipkan semuanya kepadamu." Saat seseorang benar-benar menyerahkan keadilan kepada Allah, ia sedang memindahkan beban yang sangat berat dari hatinya. Hati menjadi lebih ringan karena tidak lagi sibuk mengatur skenario balasan. Ia percaya bahwa waktu dan cara Allah selalu benar, meskipun tidak selalu cepat menurut ukuran manusia. Ingatlah, keadilan Allah tidak pernah salah alamat. Bisa jadi orang yang menyakiti kita tidak langsung mendapatkan balasan di dunia, namun bukan berarti mereka lolos. Allah maha menunda, bukan maha lupa. Dan seringkali, bentuk keadilan Allah bukan berupa keburukan yang menimpa mereka, tetapi berupa kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita sebagai pengganti kesabaran. Dengan menyerahkan urusan kepada Allah, kita juga sedang membersihkan hati dari dendam. Dendam lahir karena kita merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal Allah tidak pernah meminta kita memikul beban sebesar itu. Allah hanya meminta kita bersabar, berusaha dengan cara yang benar, dan berserah dengan penuh keyakinan. Saat hati mulai berkata, "Aku ridho dengan keputusan-Mu ya Allah," disitulah ketenangan sejati perlahan hadir, bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati tidak lagi melawan takdir. Dan orang yang hatinya berserah, Allah janjikan pertolongan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah, ketika urusan sudah kita titipkan kepada Allah, langkah berikutnya akan terasa lebih ringan, karena hati yang berserah adalah hati yang siap disembuhkan dan dikuatkan olehnya. Tindakan kelima, maafkan demi ketenangan hati, bukan demi membenarkan kesalahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tindakan yang paling berat ketika hati terluka adalah memaafkan. Banyak orang langsung menolak gagasan ini karena mengira memaafkan berarti menganggap remeh luka, atau seolah-olah membenarkan kesalahan orang lain. Padahal dalam Islam, memaafkan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Memaafkan bukan tentang orang yang menyakiti, tetapi tentang membebaskan hati sendiri dari beban dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang yang memilih memaafkan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka kuat menahan ego. Memaafkan adalah keputusan sadar untuk tidak terus-menerus menghidupkan luka di dalam hati. Luka mungkin tidak langsung hilang, namun racun dendam mulai dikeluarkan sedikit demi sedikit. Penting untuk dipahami, memaafkan tidak harus selalu disertai dengan melupakan. Hati manusia tidak memiliki tombol hapus. Kenangan bisa saja tetap ada, namun sikap kita terhadap kenangan itulah yang berubah. Kita tidak lagi mengizinkan kenangan itu menguasai emosi dan merusak ketenangan hari ini. Memaafkan juga bukan berarti selalu berarti kembali dekat atau kembali seperti semula. Islam mengajarkan kebijaksanaan. Jika menjaga jarak adalah cara terbaik agar luka tidak terulang, maka itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah menyimpan kebencian dan doa keburukan. Kita boleh berhati-hati, tetapi tidak boleh memelihara dendam. Saat Anda memaafkan, mungkin tidak ada yang tahu selain Allah. Orang yang menyakiti bisa saja tidak meminta maaf, tidak merasa bersalah, atau bahkan tidak sadar telah melukai. Namun di sisi Allah, keputusan memaafkan itu sangat besar nilainya. Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain.
Ingatlah, selama kita menyimpan dendam, selama itu pula hati kita terikat dengan orang yang menyakiti. Setiap kali mengingatnya, emosi kembali muncul, luka kembali terasa. Tetapi ketika kita memaafkan, ikatan itu mulai terlepas. Kita tidak lagi memberikan ruang dalam hati untuk orang yang telah melukai kita. Memaafkan juga merupakan bentuk tawakal yang nyata. Kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku memilih memaafkan demi ridho-Mu. Jika ada hakku yang terzolimi, aku titipkan balasannya kepadamu." Doa ini sangat dicintai Allah, karena lahir dari hati yang ingin bersih, bukan hati yang ingin menang. Proses memaafkan mungkin tidak terjadi dalam satu malam. Tidak apa-apa jika hati masih berproses. Yang terpenting adalah niat dan usaha untuk tidak memelihara kebencian. Setiap kali luka itu teringat, kembalikan niat memaafkan kepada Allah, lagi dan lagi. Ketahuilah, memaafkan bukan membuat kita kalah. Justru dengan memaafkan, kita menang atas ego, menang atas amarah, dan menang dalam pandangan Allah. Hati yang memaafkan adalah hati yang lapang, dan kelapangan itulah pintu datangnya ketenangan dan rizki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah, setelah hati belajar memaafkan, kita akan lebih siap melangkah ke tindakan berikutnya dengan jiwa yang lebih bersih dan kuat. Tindakan keenam, ambil hikmah dan perbaiki diri. Jangan biarkan luka sia-sia. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah melalui proses menenangkan hati, menjaga lisan, berserah kepada Allah, dan belajar memaafkan, tindakan keenam yang tidak kalah penting adalah mengambil hikmah dari luka tersebut dan memperbaiki diri. Jangan biarkan rasa sakit yang Anda alami berlalu begitu saja tanpa makna. Dalam setiap ujian, Allah selalu menyisipkan pelajaran berharga bagi hambanya yang mau merenung. Seringkali kita terlalu fokus pada siapa yang menyakiti hingga lupa bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui kejadian ini? Padahal, pertanyaan inilah yang mengubah luka menjadi sumber kedewasaan. Hikmah bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tetapi berani melihat peristiwa dari sudut pandang iman, bukan hanya perasaan. Luka mengajarkan kita tentang batas, tentang siapa yang layak kita percayai sepenuh hati, dan kepada siapa kita perlu lebih berhati-hati. Ini bukan membuat kita curiga berlebihan, tetapi menjadikan kita lebih bijak. Hati yang pernah dilukai dan belajar darinya akan lebih kuat daripada hati yang belum pernah diuji. Ambil hikmah juga berarti memperbaiki respon diri. Mungkin selama ini kita terlalu mudah berharap pada manusia, hingga lupa bahwa sandaran sejati hanyalah Allah. Atau mungkin kita terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Luka datang untuk meluruskan arah hati agar kembali kepada Allah dengan ketergantungan yang benar. Perbaiki diri bukan berarti berubah menjadi dingin atau tertutup, tetapi menjadi lebih seimbang. Kita tetap berbuat baik, namun dengan batas yang sehat. Kita tetap lembut, namun tidak mudah dimanfaatkan. Inilah kedewasaan iman yang lahir dari ujian, bukan dari kenyamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya. Setiap rasa sakit yang dihadapi dengan sabar dan niat yang benar akan diubah menjadi pahala dan peningkatan derajat. Namun jika kita menolak mengambil hikmah, luka itu hanya akan menjadi kenangan pahit tanpa nilai. Saat Anda memilih memperbaiki diri, Anda sedang menutup pintu agar luka yang sama tidak terulang dengan cara yang sama. Anda belajar mengenali tanda-tanda, belajar berkata tidak, dan belajar menjaga hati agar tidak mudah terjatuh. Ini bukan sikap keras, tetapi bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Perbaiki diri juga mencakup perbaikan hubungan dengan Allah. Perbanyak doa, perbanyak muhasabah, dan perbanyak amal yang mendekatkan hati kepadanya. Karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menghadapi perlakuan manusia. Ketahuilah, orang yang mengambil hikmah dari luka akan naik kelas dalam hidupnya. Ia tidak lagi mudah goyah oleh ucapan orang, tidak mudah hancur oleh sikap manusia, karena sandarannya sudah benar. Luka yang dulu menyakitkan, kini menjadi pengingat untuk tetap berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah, dengan hikmah dan perbaikan diri, kita semakin dekat pada kesempurnaan sikap seorang mukmin. Dan dari sinilah, kita siap menuju tindakan terakhir, penutup yang akan menyempurnakan proses penyembuhan hati ini. Tindakan ketujuh, sekaligus penutup dari proses penyembuhan hati ini, adalah mendoakan kebaikan
dan melepaskan hati dengan ikhlas demi ridho Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tindakan ketujuh sekaligus penutup dari proses penyembuhan hati ini adalah mendoakan kebaikan dan melepaskan hati dengan ikhlas demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tahap tertinggi yang tidak semua orang mampu mencapainya. Bukan karena terlalu berat, tetapi karena ego seringkali masih ingin dipelihara. Padahal ketika seseorang mampu sampai di tahap ini, hatinya akan benar-benar merdeka. Mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti kita bukan berarti menghapus luka begitu saja. Luka mungkin masih ada, kenangan mungkin belum sepenuhnya hilang. Namun doa adalah cara paling lembut untuk membersihkan sisa-sisa dendam yang mungkin masih bersembunyi di sudut hati. Saat lisan berdoa, hati perlahan ikut tunduk. Rasulullah SAW memberi teladan yang sangat agung. Beliau tidak hanya memaafkan orang-orang yang menyakitinya, tetapi juga mendoakan mereka agar mendapat hidayah. Ini bukan perkara mudah, namun inilah akhlak orang-orang yang imannya kuat. Mereka tidak membiarkan keburukan orang lain merusak hubungan mereka dengan Allah. Doa adalah bentuk pelepasan yang paling indah. Ketika Anda berdoa, "Ya Allah, jika dia berbuat salah, ampuni dan perbaikilah keadaannya," sejatinya Anda sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak lagi ingin memikul beban ini." Dan di saat itulah, Allah menggantinya dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melepaskan hati juga berarti berhenti berharap pengakuan atau permintaan maaf. Jika permintaan maaf datang, itu adalah kebaikan tambahan. Namun jika tidak, hati Anda tetap tenang karena tidak menggantungkan kebahagiaan pada sikap orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang berserah, bukan dari pengakuan manusia. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi memilih untuk tidak terus menghidupkan rasa sakit itu. Ikhlas adalah keputusan yang diulang setiap hari. Setiap kali kenangan muncul, setiap kali emosi datang, kita kembali berkata, "Aku lepaskan ini karena Allah." Dan setiap kali itu pula, pahala mengalir tanpa kita sadari. Ketahuilah, orang yang ikhlas akan Allah jaga. Hatinya mungkin pernah hancur, tetapi tidak lagi rapuh. Ia belajar percaya bahwa apapun yang diambil Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa berupa ketenangan, kedewasaan, atau rezeki yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan mendoakan dan melepaskan, Anda menutup pintu masa lalu dengan penuh adab. Tidak ada kebencian yang tersisa, tidak ada dendam yang disimpan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Adil. Dan orang yang bersandar penuh kepadanya tidak akan pernah benar-benar rugi. Insya Allah, jika 7 tindakan ini dijalani dengan sabar dan niat yang lurus, luka hati tidak lagi menjadi sumber dosa, tetapi berubah menjadi jalan menuju kedewasaan iman dan kedamaian jiwa. Semoga Allah membersihkan hati kita semua dan menuntun langkah kita menuju ridha-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, rasa tersakiti adalah ujian yang hampir pasti dialami setiap manusia, baik dari orang lain, keluarga, teman dekat, maupun tetangga. Melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa luka hati tidak boleh dibiarkan berubah menjadi dendam, karena dendam hanya akan merusak ketenangan jiwa dan menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan pertama mengajarkan kita untuk jujur mengakui luka di hati, tanpa menyangkal atau memendamnya. Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari penyembuhan yang benar. Tindakan kedua mengingatkan kita agar menenangkan hati dengan mendekat kepada Allah, bukan melampiaskan emosi kepada manusia. Disinilah iman diuji dan dikuatkan. Tindakan ketiga menekankan pentingnya menjaga lisan dan sikap agar luka tidak berubah menjadi dosa. Menahan ucapan dan perilaku di saat emosi memuncak adalah bentuk kesabaran yang bernilai tinggi di sisi Allah. Tindakan keempat mengajak kita untuk menyerahkan urusan dan keadilan kepada Allah, karena hanya Dia sebaik-baik hakim yang tidak pernah salah dalam memutuskan. Tindakan kelima mengajarkan makna memaafkan demi ketenangan hati, bukan demi membenarkan kesalahan orang lain.
Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari belenggu dendam. Tindakan keenam mengingatkan kita untuk mengambil hikmah dan memperbaiki diri agar luka tidak sia-sia dan justru menjadi jalan kedewasaan iman. Dan pada tindakan ketujuh, kita diajak mencapai puncak ketenangan dengan mendoakan kebaikan serta melepaskan hati dengan ikhlas demi ridha Allah. 7 tindakan ini, jika dijalani dengan sabar dan niat yang lurus, akan mengubah luka menjadi cahaya yang menuntun kita menuju ketenangan dan keberkahan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua luka bisa disembuhkan dalam waktu singkat, namun setiap langkah yang diambil dengan iman akan selalu mendekatkan kita pada ketenangan. Jika hari ini Anda masih berjuang menenangkan hati, yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Serahkan semua kepadanya, karena apapun yang dilakukan demi ridha Allah tidak akan pernah sia-sia. Jika naskah dan pembahasan ini terasa menyentuh hati Anda, mari kita sebarkan kebaikan ini bersama. Silahkan tekan tombol like sebagai dukungan agar dakwah ini menjangkau lebih banyak hati yang sedang terluka. Share video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan penguatan. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling Anda rasakan, agar kita bisa saling menguatkan. Dan untuk Anda yang ingin terus mendapatkan konten penyejuk hati, penguat iman, dan pengingat menuju ridha Allah, pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga setiap langkah kecil ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.